Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki bab baru, bab tarkil jahri bi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakan bab tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Abu Bakar serta Umar semoga Allah taala meridhoi keduanya, kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasannya mereka, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengawali salatnya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia salat di belakang Nabi, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar. Kata Anas bin Malik, mereka bertiga kalau seandainya mengawali salat, mereka mengawalinya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana. Saya salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tidak pernah mendengar seorang pun di antara mereka ketika membaca Al-Fatihah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasannya hal ini berlaku terus-menerus dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, itu terus-menerus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salat di belakang mereka tanpa mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslimin, disebutkan dalam redaksi Muslim, shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dahulu mereka ketika salat mengawali bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Tidak membaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait hadis ini ada dua pelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di sana ada sebagian ulama jamaah yang mereka berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti sebagian ulama berpendapat ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian yang lain berpendapat bahwasannya ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mana lebih kuat? Wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya surat pertama dari Al-Fatihah bukanlah Bismillahirrahmanirrahim, namun Alhamdulillahirabbil alamin.
Adapun Bismillahirrahmanirrahim jamaah itu adalah ayat yang tersendiri yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Contohnya setelah surat Al-Ikhlas, kemudian Bismillahirrahmanirrahim masuk ke surat Al-Falaq. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim masuk ke surat apa? An-Nas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, namun Bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri yang diantara fungsinya adalah apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali satu surat yang tidak perlu dipisahkan dengan basmalah. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah. Jadi setelah selesai dari Al-Anfal, itu langsung memasuki At-Taubah tanpa mengawalinya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kok Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Allah Taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain." Allah Taala berfirman, saya membagi salat. Salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Antaraku dengan antara hambaku menjadi dua bagian. Jadi Allah Ta'ala membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah Ta'ala langsung menjawab hambaku telah memujiku. Hadis yang panjang jamaah yang menunjukkan bahwasannya kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu otomatis langsung dibalas sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku, ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Di situ sampai akhir. Dan awalnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku, tidak diawali dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menunjukkan bahwasannya Bismillah itu bukan termasuk bagian dari surat apa? Al-Fatihah, namun dia adalah ayat tersendiri yang berfungsi untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Para ulama sepakat bahwasannya surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk ke dalam bagian dari surat Al-Fatihah, berarti ayat ke-7 dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ketujuh. Bagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah, berarti ayat ke-7 diawali dari Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya tidak perlu mengeraskan bacaan bismillah. Tidak perlu mengeraskan bacaan bismillah di dalam sholat jahriyah, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau sholat siriyah jelas tidak mengeraskan bacaan bismillah. Aneh kalau saat ini sholat siriyah kok bismillahnya apa? Dikeraskan. Ini maksudnya adalah sholat jahriyah. Mana dalilnya? Dalil jelas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik tadi jamaah, saya sholat di belakang Rasulullah SAW. Berapa tahun Anas bin Malik sholat sama Rasulullah? 10 tahun. Jadi Anas bin Malik itu masuk Islam di awal-awal Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi khalifah, kemudian Utsman menjadi khalifah. Itu kalau digabung sampai puluhan tahun. Jadi lama sekali. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sholat bersama Nabi, sholat bersama Abu Bakar, sholat bersama Umar, sholat bersama Utsman, itu lama sekali, puluhan tahun.
Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jamaah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu tidak perlu dikeraskan. Jadi tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu tetap dibaca, bukan ditinggalkan. Walaupun Al-Malikiyah mengatakan tidak perlu membaca bismillah, namun yang lebih tepat wallahu alam tetap membaca bismillah tapi dengan lirih, kemudian baca Al-Fatihah dengan suara keras. Di sana ada pendapat yang mengatakan disunahkan untuk mengeraskan bacaan bismillah. Disunahkan untuk mengeraskan bacaan bismillah. Jadi bismillahnya keras, kemudian surat Al-Fatihah juga keras. Dan ini pendapat madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang banyak kita dapati di masyarakat, mereka mengeraskan bacaan apa? Bismillah, dan ini adalah madhab Syafi'i. Hujjah mereka adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya bebas. Jadi mau dikeraskan boleh, mau dilirihkan juga boleh. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang melirihkan bacaan bismillah walaupun dalam sebagian atau dalam dalam beberapa kondisi tidak masalah mengeraskan bacaan bismillah. Seperti ketika kita menjadi imam di komunitas yang di situ biasa mengeraskan bacaan apa? Bismillah. Karena sebagian di antara mereka kalau imamnya ini nggak mengeraskan bacaan bismillah, langsung dituduh apa jamaah? Ini ya gitulah, jenengan tahu gitu. Jadi daripada nanti mereka terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tidak masalah kita mengeraskan bacaan bismillah, dan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Jadi intinya secara asal tidak mengeraskan bacaan bismillah, namun ketika di sana ada maslahat untuk mengeraskan bacaan bismillah, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.